ما له من مشبه فاز أمته به من يموت فيهم به الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الرضي يا محمد عربي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الرضي يا محمد عربي. الصلاة على النبي والسلام
Cek satu. Kami informasikan sekali lagi kepada semua para tamu undangan semuanya, khususnya yang berada di jembatan, kami persilakan untuk memasuki tempat yang telah disediakan oleh panitia karena sebentar lagi acara akan segera dimulai. Kami ulangi, kami informasikan kepada semua para tamu undangan semuanya yang berada di jembatan, kami mohon agar supaya langsung memasuki tempat yang telah disediakan oleh panitia. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadullah al-hadi ila as-sawab. وأشهد أن لا إله إلا الله الكريم الوهاب وأشهد أن محمد رسول الله من أتاه الله الحكمة وفصل الخطاب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن أحيا سنته إلى يوم البعث. قال الله تعالى في كتابه الكريم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا صدق الله العظيم. الآية أما بعد. Yang sangat saya muliakan para habaib, para ulama, para kiai, terutama yang sangat saya muliakan dan saya banggakan yang mulia Al-Habib Husin bin Almarhum Al-Habib Sa'id Al-Gadri yang sudah hadir di sini di kediaman Bapak Rahmat. Yang sangat saya muliakan Al-Habib Faisal Al-Gadri. Selanjutnya yang sangat saya muliakan Al-Habib Ali As-Segaf, Al-Habib Abdurrahman bin Al-Habib Talib Al-Gadri, dan juga para habaib yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi sedikit pun rasa ta'zim dan hormat saya kepada antum semuanya. Kemudian yang saya muliakan Al-Ustadz Masdar, Al-Ustadz Syahri, Al-Ustadz Ramli, juga para dewan guru yang lain, baik yang pria maupun yang wanita, guru ngaji maupun guru sekolah. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Sungai Asam, yaitu Bapak Sumardi, aparatur desa RW maupun RT, Bapak Ketua Panitia Penyelenggara yaitu Bapak Rahmat,
dan segenap jajaran anggota panitia yang lain yang turut serta mensukseskan acara ini. Karena tanpa dukungan dari Anda semuanya, acara ini tidak akan terlaksana. Dan juga para hadirin wal hadirat, para tamu undangan semuanya yang hadir di sini yang saya hormati. Alhamdulillah di siang yang berbahagia ini, atas izin Allah dan atas rahmat, nikmat, inayah dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala yang telah ditaburkan kepada kita bersama, sehingga kita bisa kembali beradu pandang, selayang pandang di halaman Masjid Nurul Khairat, Park Sumber Mulyo, Desa Sungai Asam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya, dalam acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan silaturahim muslimin muslimat pada siang hari ini. Mudah-mudahan pertemuan dan perjumpaan kita kali ini selalu diridhai Allah, selalu mendapat maghfirah dari Allah, dan selalu menambah kebaikan duniawi maupun ukhrawi. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad, kita haturkan dan kita curahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah pembawa sekaligus pemberi syafaat kelak di hari kiamat kepada seluruh umat. Dan hadirin wal hadirat, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, untuk menyingkat waktu akan saya bacakan rangkaian mata acara yang akan berlangsung pada siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, menyusul acara yang kedua yaitu kata sambutan dari Bapak Panitia Penyelenggara. Acara yang ketiga yaitu Mau'idatul Husna, dan acara yang keempat yaitu pembacaan doa. Mungkin itu saja acara yang akan berlangsung pada siang hari ini. Kita kembali ke acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah acara ini kita buka bersama-sama dengan bacaan Ummul Kitab, dengan harapan semoga acara yang kita gelar pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar. Liridha'illah wa li syafaatihi rasulihi. Al-Fatihah. Terima kasih kami sampaikan. Menyusul acara yang kedua yaitu kata sambutan panitia penyelenggara yang akan diwakili oleh Al-Ustadz Masdar. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid wal asatidat, wa nahussu bidzikri
Habibuna Al-Habib Husain Al-Ghadri alladhi sami'na wa ata'na, wa hadratal mukarramin Al-Habib Faisal Al-Ghadri, dan saya hormati Ketua Panitia beserta teman-teman panitia dan juga para asatid dan asatidat, tokoh masyarakat, tokoh agama, perangkat desa, dusun, RT maupun RW yang saya hormati, yang kami tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim kami. Segenap para tamu undangan yang saya hormati, berikut adik-adik, para siswa dan siswi yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi menjelang siang ini kita dapat berkumpul, dapat berwajah guna untuk menghadiri acara peringatan Isra wal Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta silaturahim antara muslimin dan muslimat di Bait Sumber Mulyo. Salawat beserta salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membimbing kita dari alam yang penuh kegelapan menuju ke alam yang terang benderang, yakni Islam dan iman. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kami mewakili dari panitia penyelenggara, pertama kami ucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum, wabil khusus kepada Al-Habib Husain Al-Ghadri yang saya hormati. Berikut pada umumnya para tamu undangan yang hadir pada siang hari ini, mudah-mudahan Allah memberi balasan yang terbaik. Jazakumullah ahsanal jaza wa jazakumullah khairan katsira. Kedua, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Sumber Mulyo yang telah membantu kami untuk merealisasikan acara yang telah kami adakan pada pagi hari ini. Karena tanpa bantuan dari Bapak Ibu sekalian, insya Allah acara yang kami maksud tersebut tidak akan terlaksana dengan secara maksimal. Kami sebagai panitia tidak bisa membalas apa-apa kecuali dengan balasan doa jazakumullah khairan katsira wa jazakumullah ahsanal jazaa. Bapak Ibu yang saya hormati, harapan panitia yang terakhir adalah mudah-mudahan mari kita dengarkan bersama-sama apa yang akan disampaikan oleh Al-Habib Husain Al-Ghadri. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan nantinya kita menjadi lebih baik ke depannya, mendapatkan hidayah dan ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Juga kami mewakili dari Bapak Kepala Desa, beliau titip salam. Beliau tidak bisa hadir karena ada rapat di Pemdes, jadi beliau titip salam. Yang pertama, kami juga mewakili Kepala Desa. Kita sudah tahu semuanya bahwasanya dari pemerintahan kota dan kabupaten bahwasanya kita mendapatkan instruksi untuk berhati-hati untuk menyikapi wabah corona. Namun kita sendiri jangan terlalu panik, tawakal, namun kita juga harus ikhtiar. Ikhtiar itu sangat lebih baik. Sampai-sampai anak didik kita semuanya sekarang dianggap libur. Bukan libur ya, tapi dianggap libur. Jadi instruksi pemerintah itu anak-anak supaya tetap belajar di rumah. Dan kedua, yang menjalani UAN atau UAS itu tetap. Alhamdulillah sekarang untuk tingkat aliyah dan SMA dan sanawiyah itu sedang menjalani ujian berbasis bukan komputer tapi HP Android, berbasis Android. Jadi adik-adik sekalian, meskipun libur diharapkan memang tetap di rumah, tidak kemana-mana. Artinya tetap harus dalam pengawasan para guru, anak didiknya kemana dan juga tetap pemantauan orang tua. Jadi mohon maaf pada bapak-bapak sekalian, adik-adik yang tidak sekolah tetap pemantauan sampean,
jangan sampai keluyuran kemana-mana, karena memang wabah corona itu juga memang ada. Sejauh ini pun pondok pesantren yang udah besar seperti itu juga udah ikhtiar. Wali santri sekarang tidak boleh, sementara ini tidak boleh jenguk anaknya sampai tanggal 18 Syakban. Jadi kita sendiri pun harus hati-hati juga. Artinya jangan menentang, tapi kita tetap berdoa dan tawakal. Dan kedua kalinya kami juga diharapkan kepada Bapak-Bapak RT, insya Allah kedepannya ini ada sensus yang namanya sensus online. Jadi kepada Bapak Ibu sekalian, kalau ada Bapak RT atau petugas dari sensus datang, artinya dipermudah supaya Bapak Ibu sekalian ketahuan nanti kalau punya anak berapa dan punya aset-aset apa nanti dilaporkan, karena itu sudah kewajiban kita untuk melaporkan ke pemerintah. Bahkan pemerintah sekarang juga menginginkan adanya titik koordinat di setiap RT. Insya Allah nanti juga akan berjalan. RT wajib menyerahkan titik koordinat di setiap wilayah masing-masing atau di RT-nya masing-masing. Ketika titik koordinat nanti udah tersambung ke kami, maka di situ akan nampak ini warganya berapa, jiwanya berapa, si A punya anak berapa akan ketahuan kalau sudah menyetorkan titik koordinat. Itulah kejanggihan zaman sekarang. Jadi anak-anak kita tetap kita sekolahkan semangat biar tidak ketinggalan. Artinya anak-anak kita biar tidak ketinggalan dalam bidang informasi dan teknologi, biar hanya tidak tahu WA, Facebook dan lain sebagainya. Nah, jadi tetap sekolah. Dan alhamdulillah untuk pesantren kami pun sekarang siap untuk menampung para alumni khususnya yang akan ikut di bidang informasi dan teknologi. Jadi yang nanti ingin belajar di informasi dan teknologi, silahkan pendaftarannya ke Mas Badrun, Ustaz Badrun. Ini semuanya insya Allah bisa, karena kita akan tetap monoton. Jadi 20 orang tahap pertama, 20 orang tahap depan, dan 20 orang tahap depan. Jadi itu untuk pembelajaran teknologi dan informasi. Kami bukan memberitahukan masalah yang di rumah, tapi biar adik-adik sekalian itu tahu tentang masalah program untuk zaman sekarang ini, biar kita seimbang dengan orang-orang di luar sana. Artinya kita tidak bodoh dalam masalah teknologi dan informasi. Jadi itulah yang kami sampaikan. Kami juga mewakili dari panitia, sekaligus mewakili dari Bapak Kepala Desa. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekeliruan atau kesalahan, ini dari kami pribadi. Apabila ada yang baik, ini dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Mudah-mudahan sambutan tadi bisa membawa hikmah, barakah, juga manfaat di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita melangkah pada anak tangga yang ketiga, yaitu Mau'idatul Husna dan pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Al-Habib Husin bin Almarhum Al-Habib Sa'id Al-Gadri, wa ilaihi ikraman wa ta'ziman, falyatafaddal mashkura. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا بدعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع
اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكريم الرحمن المعروف بالعطاء والإحسان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا محمد، على سيدنا محمد.
Gemes suaranya. Rasulullah dawu, man rafa'a sautahu bis salati alayya wajabat lahu jannah. Dawuh Gusti Nabi Muhammad, sapa orang sing ngangkat suarana epateke untuk jawab salam dak Gusti Nabi Muhammad, wajib bagi orang kelak surga ternyata. Dawuh Gusti Nabi Muhammad, saya tak lecek tak dusta. Mangkana orang neka lopot mun sampai tak jawab dak salam Gusti baginda Rasul. Segoja orang masen orang saya tak jawab bila asmana Rasulullah sebut ternyata. Diulang sekali lagi, kita dua kali kan. Mentelo kali tak jawab kadar luar sana. Allahumma salli ala Muhammad. Macam mereka itu muncul berdoa orang yakin samping. Habibir Rahman wa Sayyidil Akwan al-hadir ma'a man shalla alaihi fi kulli zamani wa makan wa ala alihi wa sahbihi wa sallim fi kulli an. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya Rabb. Wa tub 'alaina ya Allah. Innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana rahmatun muhdah. Wa fi hadisil akhar, syafaati li ahlil kabair min ummati, atau kama qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang kami hormati dan yang kami muliakan, segenap para habaib, wabil khusus yang mulia Al-Habib Faisal Al-Gadri. Semoga Allah berikan kepada beliau kesehatan zahir dan batin. Amin. Allah buka mata hatinya. Allah berikan keistiqomahannya di dalam ketaatan kepada Allah. Amin ya Rabbal. Dan juga segenap para alim wal ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, wabil khusus Al-Ustadz Husnul. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, zahir dan batin, senantiasa diberikan istiqomahan untuk selalu menghidupkan syariat baginda Nabi Muhammad. Dan juga kepada Ustadz Masdar, Ustadz Rashidi, dan juga ustadz-ustadz yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya, namun semoga Allah memberikan kepada kita semua
keberkahan, kesuksesan dunia dan akhiratnya. Dan juga kepada sahibul bait, Bapak Rahmat sekeluarga, dan seluruh panitia yang telah mensukseskan acara Isra Mi'raj ini. Semoga Allah membantu, semoga Allah menolong kesuksesan yang telah mensukseskan acara ini. Allah tolong di dunia maupun akhiratnya. Allah mudahkan segala urusan zahir dan batinnya, urusan dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada seluruh hadirin wal hadirat, pemuda dan pemudi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tak bisa kami sebutkan satu persatu namanya. Semoga antum semua yang hadir pada siang hari ini mendapatkan keberkahan daripada Allah, syafaat daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Panas. Terus naung ngabekes parit ya. Jangankan sampian saya lemah, Pak. Ini kaki bisa saling lengam sengkak. Ki saling lengam sengkak. Alhamdulillah, di siang hari ini kita semua bahasa apa ya? Pornyampor. Oh, bahasa Indonesia. Kok ada semua canggung berbahasa Indonesia. Tapi di sini yang di darat orang Jawa dan Melayunya ngerti kan bahasa Madura. Bentang ngerti. Nah, leser santri saya Madura ya sekolah. Alhamdulillah, di siang hari ini kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahui oleh Anda semua bahwa perkumpulan kita di siang hari ini bukan suatu kebetulan, akan tetapi perkumpulan ini adalah maunah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak bisa orang berkumpul di tempat yang baik kecuali orang itu memang dipilih oleh Allah untuk berada di tempat yang baik. Coba mensampian oning, kalau Anda tahu banyak orang saya undang, tapi pada saya datang, alhamdulillah sebagian, selain rematik, yang lain rematik, yang beda alhamdulillah sambian batin tentang rematik sambian. Mun sambian itu pandai penyakit sarang Allah semoga pasang buah. Sesake keluarga semoga apa beres barokah sampian hadir majlis kadinto teretan. Saya tak hadir. Mudah-mudahan Allah buka hatinya untuk hadir di majlis-majlis berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Selawat seiring salam kita hadiahkan buat Nabi junjungan alam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah nabi yang terakhir. Tidak ada nabi setelah Rasulullah. Jadi pembeda orang itu ngaku nabi jadi pertanyaan sampean. Pekot sahabat bungkawi kaleng. Ada kan pada? Iya. Alhamdulillah mahbadab sakat bertirwa. Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir. Tidak ada nabi setelah Rasulullah. Nabi Muhammad adalah nabi yang paling dicintai oleh Allah daripada nabi-nabi sebelum baginda Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah manusia yang paling dicintai oleh Allah dari manusia-manusia yang lain. Hadirin, mak bisa ya etebuaki
dalam setong hadis qudsi, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Neka hadis sampian tak asing dengan hadis kak dinto. Sampian tidak asing mendengar ini hadis qudsi, tidak asing, akan tetapi maknanya begitu dalam. Allah ingin menunjukkan kekuasaannya, bahwa dengan makhluk yang satu ini baginda Nabi Muhammad tak akan Allah ciptakan bumi, langit, bahkan anda semuanya tak akan Allah ciptakan kalau bukan karena Gusti baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti dasar orang diciptakan oleh Allah karena Allah cinta kepada baginda Nabi. Allah menciptakan manusia karena Allah sayang kepada baginda Nabi. Maka orang yang tak memiliki otak, orang setaan di otak, orang setaan di akal, orang tak tahu asok korda Allah, karena barokan Rasulullah dia berde muka bumi ini teretan. Makanya orang sehadir kak dinto itu buaki sareng Gusti baginda Nabi. Sapa orang saya bolong-bolong tempat si becek selalu menghidupkan syiar baginda Nabi pagi bekal apolong ngebentus teh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aneka orang montade dalam atena pangatero keinginan untuk berkumpul dengan Nabi. Manusia kalau tidak ada keinginan selama hidupnya untuk berkumpul dengan Nabi kelak di surga, maka itu orang yang paling jelek di dunia, orang yang paling coba. Walaupun dia ahli ibadah, walaupun dia abajang terus teretan, haji ahli belian, siang apasah, malam tahajud, soki, suka bantu pesantren, tapi tak ada niat dalam aten untuk terpangki sareng Nabi Muhammad, tak ada niat dalam aten untuk apolong ke Nabi Muhammad. Neko orang jalaka teretan. Mak bisa, iya karena dia abajang tak boleh kenikmatan sama sekali. Dia abajang yang guna abajang, dia pasong guna pasah, lo boleh kabala ke orang. Untuk mensiang rajin apa sakit. Benih cuma Senin Kemis benar ya apa sah. Untuk ban malam tahajud ke. Benih cuma ken malam dan Jumat to ban malam engkau tahajud. Kabula ke orang tak kalau itu macam ahli ibadah. Sempurna. Pada sempurna. Betul. Tapok ngara. Makanya sampian dek kata sekarang kodi di dalam aten sampian untuk cinta dan Gusti Nabi banta polong banta pagi sareng Gusti Nabi Muhammad. Niat semangkin ya Allah untuk dimulai semangkin cek teron ya Allah apolong bang Nabi Muhammad cek terona ya Allah tepagi bang Nabi Muhammad cek terona untuk anak bini ni sento tang keluarga tang yang sepo tang teretan ya Rob malam mangkin cek tergonis yang kok minta terbolong bang Rasulullah saja. Amin ya Rabbal. Hadirin saya mulyaki sareng Allah Subhanahu wa taala. Satya sekarang kok sangsot kok bahasa nih. Bahasa Indonesia deki keluar bahasa Madura. Bahasa Madura meton bahasa Indonesia. Hari nyaman tang tenggoro kan kek tabuk rena. Eno. Kau beda aing kan? Mentah ada aing kan? Buat panitia ini tak perasaan. Sampai oleh aing. Menoleh sampai eno aing tak apa. Tak kerebetal. Tak wasa setia. Alhamdulillah. Sekarang kita merayakan suatu peristiwa seluar biasa, yakni peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merayakan hari besar Islam
bagi kita selaku umat baginda Rasul wajib teretang. Bagi kita merayakan hari raya Islam wajib. Kenapa? Salah satu di antaranya kita mengagungkan syiar Allah adalah dengan cara merayakan atau menghidupkan hari raya Islam, sedangkan hari raya Islam termasuk daripada syiarnya Allah. Dikatakan di dalam Al-Quran, "Waman yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Siapa orang yang mengagungkan syiarnya Allah, siapa saja yang mengagungkan hari raya Islam, maka orang tersebut hatinya termasuk hati yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hari raya Islam, saudara, syiar Islam bukan hanya dimuliakan oleh para sahabat, akan tetapi Allah dan malaikatnya juga memuliakan hari raya Islam. Maka kalau orang tidak merayakan hari raya Islam, ini dipertanyakan keislamannya. Islam apa ini? Jangan Islam tengkateng. Ini harus tanya hati. Mangkan sampian saya berdeka dinto, walaupun sampian tak manggil orang, kami sudah suami rot mai kita kolong, walaupun sampian tak macam neka, kan meramai bayaran sampian termasuk orang yang raya aki. Ini yang dimaksud kita yang merayakan hari besar Islam, peristiwa Isra dan Mi'raj. Semoga kita mendapatkan berkah dan manfaat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Hari raya Isra dan Mi'raj dirayakan oleh umat Islam, tujuannya apa? Sampian di sini di darat di Parit Sumber Bahagia di TR3 merayakan hari raya Islam Isra Mi'raj. Nanti di kampung sana merayakan hari raya Islam. Di Mekah, di Madinah, di Tarim, di Amerika, dimanapun umat Islam merayakan Isra dan Mi'raj. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mendidik keilmuan kita dan iman kita. Ilmu yang dimaksud ilmiah dan iman yang dimaksud imaniyah. Ilmu ini tretan. Coba sampean oning apa jam? Oning. Ilmu. Dengan hari raya Isra Mi'raj selop-palop pas abajeng, beda boleh dikit nggak boleh babajeng, bab haram, bab halal, dalam setong hari raya Islam pasti pakai nggak boleh barang sehalal dan barang seharam apa nak boleh bab sewajib saya nama babajeng. Iman neka untuk memantapkan keyakinan sebedem ate de pangeran napa saya arep sampian di dalam ibadah. Neka harus memantap dan yakin dalam adena bahwa Allah pasti abri dan sambian taretan. Contohnya orang alak, kau bener yang alak bina, bener ku dan positif kan 7-7. Besok ada orang kerja. Coba tengok orang yang kerja. Dia kerja, dia yakin dengan bekerja dia mendapatkan rezeki. Dengan motong dia oleh merdua. Dengan alako sawit oleh sawit, alako kantor oleh WC. Dia yakin dengan pekerjaannya, saudara. Dia tidak tahu di dalam perjalanan mangkat motong, mangkat alako bangunan, mangkat alako kantor. Tak tahu dalam perjalanan cek dia tabrak anak, cek dia tabrak abi orang, cek dia labu tersorongap kabalit, cek dia ada rumah. Tak tahu. Yang penting dia mangkat dengan modal yakin dapat dia oleh rezeki. Yakin sebenarnya dalam hati ini kata etanam pertama untuk oleh nak saya oleh gela saya sare kalau bendako di Allah beri rezeki. Paham? Mun sampian yakin dek pangeran, apa yang yakin dek janjina Allah, insya Allah sampian oleh pada bangsa oleh rezeki na sampian sarako. Karena sampian nekah lah apa jangan setengah. Aku nu cek banyak apa jeng duhur asar tak apa jeng atua
terus minta alkas kapun. Nemu minta kan kodai berit. Sampian coba alako nggak setengah piposa macam kau utara kaki dong kalau kau setengah dong. Mak minta dia banyak gaji pantau pengarah. Las memelas ke pusat tak kena beri pak. Apa boleh orang corona tak corona cina arwah corona kepir wah. Sampai atau sama rumah Pak Ibu ke sumber dola jangan kamu sampai WC kunci kalian tak nyebar wirsa mungkin lagi heboh corona tak bahaya nih ke corona ternyata tidak bahaya corona kalau kita dekat dengan Allah insya Allah balak dibuang kalau kita dekat dengan Allah dibuang balaknya. Yang susah itu bukan corona, tapi colok. Nah, itu ya. Itu bahaya luar biasa. Hah? Colok nah, boh. Itu lebih bahaya daripada corona. Kebanyakan lah kita pakai babi colok nah. Kalau bombo gini nah itu. Kita lagi nah tanya ki. Tapi apa lagi macam bukit tengah terus harus pada yang colok nabi ini nah itu bahaya. Kalau corona yang itu ya bahaya itu, kalau yang ini tidak. Asalkan kita waspada, kita dekat dengan Allah, dekat dengan kebaikan, insya Allah jauh daripada corona jauh. Tapi kalau colokna tak bisa. Colokna ini pak, kalau kita datang ke tempat orang yang suka ngerumpi mau jaga diri tidak bisa, dia datang ke kita curhat ente tahu jo ini sarwa padahal kita udah menghindar omong kontrol tak nenang ke dia malah tangan dia colok nah dia datang ke rumah nenang ke dia memberitahu colok nah hadirin semuljaki sareng Allah. Jadi keyakinan semantap adalah orang yang memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah dengan janji-janjinya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Pak, kalau Anda sholat dengan yakin, sholat dengan pasti, dengan yakin kepada Allah, sujud dengan yakin, seakan-akan sholatnya itu sholat yang terakhir. Seakan-akan sholatnya itu sholat yang terakhir bagi Anda. Setelah sholat Anda mati, insyaallah Pak, pejina sampean kusuk. Coba sampean nikah, kebele di malaikat. Datang malaikat, akan jemaatan motoran. Asupraan misalnya. Datang ke jemaatan, pocong, dekuk kakek mati dong, kul sangat. Kakek mati kan? Kok malaikat pas elang ku. Tiba-tiba elang bermotoran. Bisa ngelang, karena kecematan keker, sampai kalah. Nah, sampian yang kebala macam nikah, kebetulan orang yang semari kebala macam api, karena keapian. Pas kira sampian, tak tahu sampian. Boh, bang, mai abang tedung mangkok ki, tak tedung mangkok ki bang kelu dek. Beri orang kebala kok mati ya. Kok tak tedung mangkok ki kok apa jangan telu. Hah? Kalau pai bini apa? Anang minta kowe. Kalau paen anak pak, kok sangat mati ya. Setelah kau lewat sepuh, akhirnya berpecah. Kira-kira bisa sampai kira-kira. Hah? Coba diperkira oleh Anda. Jam 9 pagi mati. Kira-kira ada tak orang mau bertamu diterima? Betul. Kalau mulai benar mulai. Pulang dulu pak. Anak mati jam 9 nanti. Kalau bapak pulang ya. Anak mau sholat dulu. Insya Allah sholat yang seperti ini. Apa aja Allah husu'ongku. Biasa mau orang apa aja kan kienga. Allahu Akbar. Ki pempes anak. Susuna anak jejenah. Kita dedung. Enga sabelan ceueuh. Enga kapi dalam bajang. Apa? Kata bajang bila tak husu. Coba bajang lekuk mati. Allahu Akbar. Tak datang susu. Allah mati tumpes nak kena susu dia. Hah? Itu Allah mentermati orang yang jual susu dia. Cekap apa jangan belajar dia menyala susu. Pada ini Allah
kodro ngis menangis, pura-pura nangis sholat Pak. Walaupun sholatnya tak husuk, pura-pura nangis, pokoknya sumuh husuk. Kenapa? Karena jam 9 mati. Ini orang yang betul-betul mantap keyakinan. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah sampai datang keyakinan kepada Anda bahwa tiada Tuhan selain Allah. Puncak daripada iman yang tinggi. Iman itu dikata baginda Rasul 6 atau sampai 70 tingkat. Tingkat keimanan yang paling tinggi kepada Allah adalah la ilaha illallah. Puncak keimanan yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Artinya apa? La ilah, tiada Tuhan. La ilah, tiada Roma. La ilah, tiada harta. La ilah, tak ada kebun. La ilah, tak ada anak. La ilah, tak ada bini. La ilah, tak ada mobil. Tak ada ini, tak ada besar. Illallah, subhanahu, cuman Allah. Ini yang ada di hati hamba Allah. Tidak ada segalanya. Apabila menyebut la ilaha illallah, yang ada hanya Allah. Allah dalam adina. Ini tingkat paling tinggi kita retan. Cuman pun kita macam la ilaha illallah, badah bayangan bini. La ilaha illallah, badah bayangan anak-anak. Hari ungkap datang demak dia. La ilaha illallah, datang tunyana. Hari boleh. La ilaha illallah, datang posak. Duh, mana bos datang? Buang gaji kayak sehari. Hari ban kau mingkau isromo lebos. Kau tak gaji. Tidak lagi kelulai dan diputih. Ini orang-orang tak yakin. Sembah Allah sampai datang keyakinan. Amin ya Rabbal. Peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra dan Mi'raj. Intinya yang diberikan oleh Allah kepada baginda Rasul adalah sholat. Apa Pak? Sholat Bu. Iya, alhamdulillah ibu-ibu sini tahu sholat, bapak-bapak tahu sholat. Kau kagak pilih sholat ke? Kelako. Sholat tahu Pak? Sholat kelako. Tong saya ngocak. Selain dia ada saya kelako Pak. Bade dah baca, bade. Bade gua. Yang gue tidak sengaku ruang. Amanah paling besar. Nih sampean harus tahu. Amanah paling raja, amanah paling besar adalah sholat saudara. Allah tawarkan ini amanah kepada langit, langit menolak. Allah tawarkan ini amanah kepada bumi, bumi menolak. Allah tawarkan kepada pohon-pohonan, Allah tawarkan ini amanah kepada malaikat. Seluruh makhluk Allah menolak ini amanah, kecuali manusia yang mengambil amanah tersebut. Seakan-akan mereka siap dengan amanah yang diberikan oleh Allah. Kapan manusia berikrar janji dengan Allah? Di waktu mereka di alam ruh, sebelum mereka diturunkan ke alam syahwat. Mereka berjanji, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Bukankah aku yang menciptakan kalian? Bukankah aku yang akan memberikan kepada kalian semuanya? Kemudian semua ruh menjawab, termasuk ruh kita semua. Seluruh arwah pada saat itu menjawab perjanjian dengan Allah. Qalu bala syahidna, benar ya Rabb, Engkau adalah Tuhan kami ya Allah. Engkau yang memberikan kepada kami segalanya. Engkau adalah Tuhan kami yang akan kami sembah ya Allah. Namun mereka setelah dipindah ke alam rahim, diturunkan keluar dari sulbi Nabi Adam, diturunkan ke alam syahwat, yakni alam dunia. Mereka lupa setelah merasakan kesenangan dan kenikmatan dunia, dia lupakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dunia melupakan Anda saudaraku. Dunia melupakan Anda dari Allah. Janji Anda dengan Allah lupa. Nih manusia, pada manusia bainan lupa. Sama Allah seharusnya lebih wajib ingat. Tapi manusia lupa kepada Allah dengan kesenangan dunianya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, itu amanah. Malaikat tak mampu, malaikat tidak ada yang mampu, bumi dan langit tidak mampu mengemban amanah solat. Tapi manusia menerima, setelah diterima mereka malah meninggalkannya. Hadirin dimuliakan oleh Allah, tujuan Isra dan Mi'raj mendidik pengetahuan kita tentang solat
agar kita tahu kembali tentang wajibnya sholat. Sholat bukan fardu kifayah, Pak. Sholat bukan fardu kifayah, Bu. Sholat adalah fardu ain, yang mana apabila di sini di tempat ini terkena mendapatkan kewajiban sholat, maka seluruh dunia mendapatkan kewajiban sholat. Di sini duhur, di Arab duhur, di sini sholat duhur, di sana di Pontianak sholat duhur, di Jawa sholat duhur, di Malaysia sholat duhur, di Amerika sholat duhur, sama semuanya sholat. Tapi kalau fardu kifayah tidak gugur oleh sebagian orang yang melakukan di tempat itu. Kalau di sana di Pontianak ada orang mati, di sini tidak perlu nyolatkan orang mati. Kenapa? Sudah gugur kewajibannya karena orang Pontianak yang sholat. Misalnya presidennya mati, di sini tak perlu sholat ke sana. Kenapa? Karena udah sana yang menyolatkan, jadi di sini udah gugur kewajibannya. Itu fardu kifayah. Kalau fardu ain, wah tak bisa. Di sana duhur, di sini tetap duhur. Di sana Ramadan, di sini tetap Ramadan. Di sana puasa Ramadan, di sini juga tetap puasa Ramadan. Ini yang dikatakan fardu ain namanya. Oleh karena itu sholat adalah kewajiban. Sholat, peristiwa Isra Mi'raj adalah mendidik seseorang yang tahu tentang sholat agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Neka kula ban sampean sebagai karinto. Benih kula neka lebih becek daripada sampean. Benih kula lebih bagus daripada sampean. Benih kula lebih molde daripada sampean. Pada teretan. Mangkana kula ban sampean terong aja ke manju sampean patepak bejengah apa lidah Allah Subhanahu wa taala. Siap-siap. Siapa bajang sampean? Siap istiqamah bajang. Allahumma sholli ala Muhammad. Salat. Mereka berpajang karena Isra Mi'raj mereka intin berpajang. Salat secara bahasa as-shalah lughatan ad-du'a. Salat secara bahasa mereka doa. Maleon yang sampean. Secara bahasa doa. Wa syar'an secara syariat aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Salat secara syariat ucapan dan perbuatan dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Itu salat. Dibuka dengan takbir gimana? Orang yang mau bajang buka Allahu Akbar. Aneh bajang. Tutup kalaban salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Bajang na apa-apa yang tretan. Bajang duhur buka kalaban salam. Kalaban takbir tutup kalaban salam. Bajang mayit buka kalaban takbir tutup kalaban salam. Nek sekocak kewajiban bajang dak satu aja nama nusah. Neka bajang. Bajang neka ya Allah luar biasa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam neka pernah mular, Pak. Sayyidina Abu Hurairah pernah jalan bang Sayyidina Umar bin Khattab. Ajalan esetong kenangan. Lo bermerengin Rasulullah nangis. Nabi Muhammad, Pak, cerita buaki sarang Allah dalam Al-Quran. Ya Rafiqallahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhir. Ya Muhammad, dosamu telah Allah sucikan, dosamu telah Allah ampunkan, yang awal dan yang akhir. Nabi Muhammad dia kata ada dosa maksum. Sapora sareng Allah sampai beresoko nasa sujud de pangeran. Aneka Gusti Nabi Muhammad. Setong malam Nabi Muhammad dia kamola nangis sampai Nabi Muhammad dalam compok. Nabi Muhammad menangis di dalam rumahnya. Sayyidina Abu Hurairah dengan Sayyidina Umar melewat di luar. Terdengar suara tangisan baginda Nabi Muhammad. Bayangkan Nabi Muhammad menangis di dalam rumahnya, didengar sampai keluar sama sahabat baginda Rasul. Ditanya sama Sayyidina Abu Hurairah dan Sayyidina Umar, ya Rasulullah,
apa yang membuat engkau menangis seperti ini ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah tetap menangis, terseduh-seduh baginda Rasul. Cerita angguturana sekunan Nabi Muhammad yang nangis teretan. Ya Rasulullah, apa yang membuat anda ya Rasulullah menangis seperti ini ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah bertanya, wahai Umar, wahai Abu Hurairah, barusan datang Jibril kepadaku menyampaikan salam, menyampaikan kabar bahwa umatku nanti di akhir zaman mereka banyak meninggalkan sholat wahai Umar. Makanya aku menangis wahai Umar. Allah menampakkan kepadaku tentang siksaan bagi orang yang meninggalkan sholat wahai Umar. Aku tidak kuat takut dengan siksaan Allah wahai Umar. Ini yang menyebabkan aku menangis, kata baginda Nabi Muhammad SAW. Ini baginda Nabi, Pak, nangisnya sampai terseduh-seduh. Rasulullah, orang yang maksum tak memiliki dosa, takutnya luar biasa kepada Allah. Hadirin dimuliakan oleh Allah. Lantas bagaimana dengan kita wahai hadirin yang jauh dari Allah, jauh daripada kewajiban perintahnya Allah Subhanahu wa taala? Seakan-akan kita muntah bajang, kita tadi beban sama sekali dari Allah. Seakan-akan kita tak sholat, kita tak kepikiran sama sekali. Wahai hadirin dimuliakan oleh Allah, dulu kalau orang soleh bukan tak sholat, tapi tak bajang berjamaah taretan. Dulu orang yang soleh tak sholat berjamaah, menyesalnya luar biasa. Di antaranya Sayyidina Umar ibn Khattab. Pernah Sayyidina Umar ketinggalan sholat berjamaah. Waktu itu Sayyidina Umar membersihkan kebun kurmanya. Sayyidina Umar kemudian berangkat ke masjid. Setelah sampai ke masjid, orang sudah selesai sholat berjamaahnya. Kemudian Sayyidina Umar menyesal dan menangis dan bersumpah, wallahi, demi kebun ini yang membuat aku ketinggalan berjamaah, mulai saat ini kebunku aku sedekahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena kebun ini yang membuat aku jauh daripada Allah. Kebun ini yang membuat aku terlambat tidak mendapatkan sholat berjamaah, disedekahkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Ini kebun hektaran disedekahkan oleh Sayyidina Umar karena terlambat sholat berjamaah. Orang soleh pernah satu waktu kedatangan tamu. Jadi orang soleh nikah memiliki kawan dari tempat yang jauh, mungkin tidak pernah datang, pada saat itu dia datang. Orang soleh ini istiqomah, kalau sholat berjamaah istiqomah, selama hidupnya tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Suatu waktu dia kedatangan tamu, sholat isya, dia mau sholat tak bisa, isya sudah habis, orang soleh belum pulang. Kata si orang soleh tadi, ini kawan ana mau disuruh pulang tak bisa karena dia orangnya dari jauh, pulangnya jam 12 malam ke atas. Suatu waktu dia mau cari orang soleh tadi, setelah tamunya pulang, dia mau cari orang. Biasanya mungkin ada orang lewat di jalan mau dijak ambil, kemudian sudah berjemaah, tak dapat karena udah malam. Sholat, ngajak istri, udah sholat, istrinya head, tidak ada orang, tetangganya udah tidur semua, dibangunin tangganya, mau diajak sholat berjemaah, tidur. Akhirnya dia sholat isya, karena sholat berjemaah itu pahalanya 27 derajat. Akhirnya dia sholat isya menggantikan sholat berjemaah yang tinggal 27 kali sholat isya. Sholat isya sekarang setelah selesai salam 4 rakaat, sholat lagi, sampai 27 kali dia sholat isya. Kenapa? Untuk menggantikan sholat berjemaah yang dia tinggalkan. Setelah sholat isya dia selesai sampai subuh, dia ketiduran, dia mimpi. Bermimpi dengan bertemu dengan orang, diantaranya Rasulullah, menggunakan kendaraan yang begitu cepat, pakaian putih. Terus dia tidak bisa ngejar karena kendaraannya lembek, lemes. Yang lain cepat
Kendaraannya cepat. Yang di belakang ini bilang, kalau Anda mau ngejar kami, Anda tidak akan bisa mendapatkan kami. Sholat berjamaah yang 27 rakaat tidak bisa diganti dengan 27 kali sholat isya, tidak bisa. Jadi Anda terlambat di belakang. Ini cuma satu kali, saudara. Satu kali meninggalkan sholat berjamaah, disimpan terakhir sudah. Apa na boleh tak abejeng taretan. Mungkin abejeng bagus. Aneh kata abejeng, seakan-akan tidak ada beban, seakan-akan tidak peduli kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita yang jauh dari Allah, mengharapkan keberkahan rumah tangga, mengharapkan keberkahan rezeki, mengharap banyak pesena, tapi jauh daripada Allah. Nauzubillah taretan. Mun seandainya Allah apareng ngecek kedak sampean, ngecek kene gelek, ngecek kene sidrok, ngecek kene setaya pareng itu Allah, setaya keseneng sareng Allah. Manggana sampean cek kalau pae saya kocak bejeng taretan. Siang apa jam? Udah serius ngeding, paling kerengan sedikit. Hah? Sholat. Banjang neke tebuaki Tabuna Sayyidina Ali. Sholat itu ibarat kepala bagi jasad, ibarat cetak bagi badan. Orang mentandi mata odi apa tak odi? Odi. Orang tandi soko ki odi keretan. Orang tandi tanang ki odi. Tapi orang mentandi cetak beda. Cetak go. Ada. Beda. Tidak ada manusia hidup tanpa kepala, tidak ada. Semua hidup, semua orang hidup pasti ada kepalanya. Kalau orang itu hidup tanpa kepala, itu namanya gondruwo. Nah, gondruwo. Nah, bu ibu, abes lagi nih sampian. Monta apa aja sepuh, aku gondruwo lagi. Abes bu jadi dengan kemen dia dengan akhirnya. Hah? Jadi dumong gondruwo. Pak bapak isi pada. Pak bapak nih sebenarnya lebih wajib ngajak binin apa? Apa jang cak torot. Dek. Sholat dek. Abang, engkau baru mari dek dumong kita mandi bang aku sekap. Dek sholat dek, kita mandi junub jangan. Suruh mandi sampean. Enak dek dung amal Allah suruh mandi. Ajak kepada dek, mentol tak cerita langsung loncat niat langsung jaga. Yo bajang tunggu. Dek iya kan nak kan pare. Tak ada jeding langsung ke bawah. Edina ini kamar mandi terpanjang dan WC terpanjang sini. Ya, WC terpanjang di sumber. Dari laut sampai ke darat ke kata paret tepi. Kan WC terpanjangnya mana? Langsung loncat. Selake, cekoi. Bini nak cekoi. Dek apa jeng dek? Engkau dek pada mabi sampean dek mana apa jeng dek? Ben bini tak apa jeng pak? Kikiri sampean. Marahin. Mun sabini tak apa jeng lagi nak kikirin. Mun anang boleh tak apa jeng kikirin. Hari yang tuan pada ben anang lepas. Tak apa jeng kejong. Kalau sobat. Oh baru ala ko bete mak tu apa jeng dekira kan tu. Iyan, ke mana gajian jong? Mari Pak itu adalah dekir lah jeng maghrib kita usah ke asar kah. Badin nak. Apa firman Allah? Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalakum wa auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalik faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan Anda jadikan hartamu, anakmu lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Setiaki anak ang sampian, binin sampian, sebab sampian tak apa jeng setiakin. Wa may yaf'al dzalik, men sampian pakun, anang tak apa jeng sampian pakun, etorot. Binin tak apa jeng sampian pakun, etorot.
Wa may yaf'al dalik, man sampeyan biaraki pakune kelaku macam dia, faulaika humul khasirun. Sampeyan termasuk orang-orang serogi dunia benrogi pagi akhirat taretan. Kebanyakan orang ngaku sayang ke anak, ngaku cinta sama anaknya, seakan-akan anaknya semata wayang, seakan-akan anaknya buntat. Sayang, apa bainan nak? Saya bentar ke pintu bahagia. Apa bainan dek? Istriku, saya bentar ke pintu bahagia. Tak bajang, alhamdulillah. Entah sangar deki malaikat sampian. Hari ini lambok siang mesayang ke anak. Kundin. Setelah itu betul. Kaki kundisan, kau kundin nak malaikat. Ayo. Kalau cendur laut dua benda. Ini kan sampian abajang tak abajang. Mari taretan, mari podi kita sama-sama. Ini benih kepentingan kau ke TV. Sampian ini kebekal beli ya taretan. Malaikat turun dari Nabi Muhammad. Nah, malaikat Jibril turun dari Gusti Nabi Muhammad. Pas asompa, ya Muhammad, wallahi, ya utusan Allah, demi Allah yang telah mengutus anda kebenaran. Orang yang tidak sholat, Allah laknat dari langit 1 sampai langit ke-7. Allah laknat, wahai Rasulullah. Nek orang tak jangan laknat, ban kubur apa sempit, matena apa susah. Orang sejauh dari Allah, tengok apa seperti sampean teretan. Lo coba sampean tak abajang, lo coba sampean jauh dari Allah. Demi Allah, sampai menmati kerajaan tengok apa seperti sampean. Tengok sampean bener pak komur waktu nazar, apa seperti sampean. Sakit teretan, susah teretan. Waktu nazar mereka lepas roh dari jasad, mereka sekarat pada bensapeh taretan. Beli lebih salah daripada kasar taretan. Nego orang waktu nazar tapesa jasad dari rona, orang sejauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Manggana sampean taretan beli ke pangeran. Udahlah sampean bojang tak husuk, bojang keengak keneka. Setidakang duhur asa maghrib sa pensempurna cek kalau pai betonah neka taretan. Mentero sampean tero elia manfaat sebeke kempang resike barokah odina pajaga beristiqomah bejengah insyaallah sampean tolong sareng Allah satejana urus sampean tolong sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Paki saya tanya aki sareng Allah beni haji na tretan kula neka haji berbakal nangan kula neka umroh na berbakal kula neka pejeng malam kalau kita ketemu tong bitung saya ini sholat puasanya udah tidak dihitung puasanya. Saya bantu tetangga, bantu masjid, bantu pesantren lah. Yang ditanya awwalu ma yuhasabu bihil abad as-salah. Yang pertama nanti yang ditanya kepada hamba Allah, kepada umat Nabi Muhammad, yang pertama adalah as-salah. Faida salaha salahat sairu amalih wa in fasadat